Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kita akan mempelajari matematika peminatan bab vektor. Pada vektor bagian 4 ini akan mempelajari yang pertama, pembagian ruas garis dengan perbandingan, pembagian ruas garis dalam bentuk vektor, pembagian ruas garis dalam bentuk koordinat. Yang pertama, pembagian ruas garis dengan perbandingan. Ada dua. Yang pertama, terdapat suatu titik yang terletak di dalam suatu ruas garis. Misalkan ada sebuah garis dari titik A ke titik B. Di ruas garis tersebut ada sebuah titik, kita sebut titik P. Jarak dari A ke P sebut saja M, dari P ke B adalah N. Maka perbandingan AP berbanding PB adalah M berbanding N. Kalau perbandingan AP berbanding AB adalah M berbanding M plus N. Yang kedua, terdapat suatu titik yang terletak di luar ruas garis. Jika ada sebuah ruas garis AB, kemudian ada sebuah titik di luar ruas garis tersebut, sebut saja titik P. Kita tarik dari titik P ke titik B-nya. Jarak dari A ke P adalah M, kita misalkan. Kemudian dari P ke B adalah min N. Kenapa min N? Karena arahnya berlawanan. Tadi A, P ke kanan, P ke B adalah ke kiri. Maka perbandingannya AP banding PB adalah M berbanding min N. Kalau AP berbanding AB adalah M berbanding M dikurangi N. Yang kedua, tentang pembagian ruas garis dalam bentuk vektor. Misalkan ada sebuah benda dari titik O berpindah ke sebuah titik A, kita sebut saja, maka ini adalah vektor perpindahannya. Vektor perpindahan OA kita sebut saja adalah vektor A kecil. Jika benda tersebut berpindah ke titik B, ini adalah vektor perpindahan OB. Kita sebut saja vektor B kecil. Kalau kita tarik garis dari titik A ke titik B, kemudian ada sebuah titik di ruas garis AB-nya, sebut saja titik P, maka dari titik O ke titik P itu adalah vektor perpindahan OP. Kita sebut saja vektor P kecil. Maka jarak dari A ke P-nya adalah M, dari P ke B-nya adalah N. Jika titik P membagi ruas garis AB dengan perbandingan AP berbanding PB adalah M banding N, maka vektor P dapat ditentukan dengan rumus P sama dengan M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A dibagi M ditambah N. Yang ketiga, pembagian ruas garis dalam bentuk koordinat. Jika terdapat suatu titik yang terletak di dalam ruas garis, ada garis A menuju B, kemudian ada sebuah titik P. Dari A ke P, kita sebut saja M jaraknya. Dari P ke B adalah N. Vektor perpindahan AP-nya adalah A, vektor perpindahan PB-nya adalah B. A memiliki koordinat X1, Y1, Z1. B memiliki koordinat X2, Y2, Z2. Sedangkan koordinat titik P adalah XP, YP, dan ZP. Nah, di sini kita akan mencari koordinat titik P-nya. Perbandingan AB adalah M berbanding N. Menggunakan persamaan yang sebelumnya, kita lihat di sini, maka vektor P-nya itu M dikali vektor B, perpindahan B ya, ditambah N dikali vektor perpindahan A, yaitu dari A ke P, dibagi M ditambah N. Kalau kita ubah, tadi kan koordinatnya dalam bentuk baris, kita ubah dalam bentuk kolom. Maka persamaannya akan seperti
maka persamaannya akan seperti itu. Begitu pula kalau terdapat suatu titik yang terletak di luar ruas garis. Dari A menuju B, kemudian ada titik di luarnya, sebut saja titik P, kita tarik garis, dari P ke B. Jarak dari A ke P-nya sebut saja M, sedangkan dari P ke B-nya adalah min N. Kenapa minus? Karena arahnya berlawanan dengan M. Koordinat titik A, X1, Y1, Z1. Koordinat titik B, X2, Y2, dan Z2. Koordinat titik P, XP, YP, dan ZP. Perbandingan dari AP ke PB adalah M berbanding min N. Maka persamaannya sama saja, sama seperti yang awal di atas itu, hanya sekarang tandanya minus di bagian yang N-nya. Contoh soalnya. Diketahui koordinat titik A 121, titik B 15 min 5, tentukan koordinat titik P jika terdapat di dalam garis AB dengan perbandingan AP banding PB-nya 2:1, yang bagian B-nya terdapat di luar garis AB dengan perbandingan AP banding PB-nya 2:-1. Diketahui seperti ini, X1, Y1, Z1-nya, X2, Y2, Z2-nya, M-nya 2, N-nya 1. Ingat, tanda minus itu hanya arahnya saja tadi ya. Yang ditanya 1A, koordinat titik P-nya, XP, YP, ZP, di dalam ruas garis, sedangkan 1B-nya, koordinat titik P-nya, kalau dia di luar ruas garis. Kita jawab dengan persamaannya, yang sudah dijelaskan di sebelumnya, tinggal dimasukkan saja semua nilai-nilai yang ada, maka akan dihasilkan koordinat titik P-nya di 1, 4, min 3. Begitu pula yang 1B. Seperti ini. Tinggal dimasukkan semua nilai yang ada, maka akan dihasilkan 1, 8, min 11. Oke, terima kasih.